Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya Muhammad Hamdan Al-Ghazali akan membahas tentang video Sholat tahajud puluhan tahun tetapi masuk neraka. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal faham. Sholat tahajud puluhan tahun tetapi masuk neraka. Ada seorang ahli tahajud bernama Abu bin Hashim yang sangat rajin dalam tahajud. Hampir bertahun-tahun dia tidak pernah absen melakukan sholat tahajud. Pada suatu ketika saat hendak mengambil wudhu untuk tahajud, Abu bin Hashim dikagetkan oleh keberadaan sesosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok itu berkata, "Aku malaikat utusan Allah." Abu bin Hashim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat yang mulia. Abu bin Hashim lalu bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pecinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu bin Hashim lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang kau bawa?" Malaikat menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pecinta Allah." Mendengar jawaban malaikat, Abu bin Hashim berharap dalam hati namanya ada di situ. Maka ditanyalah malaikat itu, "Wahai malaikat, apakah ada namaku di situ?" Abu berasumsi bahwa namanya ada di buku itu, mengingat amalan ibadahnya yang tidak kenal putusnya. Selalu mengerjakan sholat tahajud setiap malam, berdoa dan bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam. "Baiklah, aku buka," kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu bin Hashim di dalamnya. Tidak percaya, Abu bin Hashim meminta malaikat mencarinya sekali lagi. "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini," kata malaikat. Abu bin Hashim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Dia menangis sejadi-jadinya. "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat. Tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah," ratapnya sambil menangis. Melihat itu, malaikat berkata,
"Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam. Ketika yang lain tidur, kau mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya?" tanya Abu bin Hashim kepada malaikat. "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" kata malaikat itu. Abu bin Hashim seperti disambar petir di siang bolong. Dia tersadar hubungan ibadah manusia tidaklah hanya kepada Allah semata atau hablum minallah, tetapi juga ke sesama manusia, hablum minannas, dan kepada alam. Ternyata ibadah serajin apapun kalau niat memamerkan, niat dianggap manusia, tidak peduli dengan kesusahan yang melanda di sekitarnya, maka akan dibenci Allah. Malah banyak dalam kisah dan hadis Rasul bahwa serajin apapun ibadah, kalau Anda kekenyangan, penuh harta, tetangga Anda kelaparan, kesusahan, maka Anda akan masuk neraka. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video singkat dari Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Semoga Anda dan saya pribadi mendapatkan hikmah dari pelajaran yang sangat berharga ini. Perbaikilah niat. Jangan Anda rajin melakukan ibadah hanya untuk dilihat, hanya untuk memamerkan bahwa Anda orang yang rajin ibadah. Janganlah Anda azan untuk hanya memamerkan suara Anda yang indah. Janganlah Anda ibadah hanya karena hadiah surga semata, tapi lakukanlah segala sesuatu ibadah itu murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Dukung terus channel ini dengan mengembangkan dan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik Channel, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Akik yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang membahas tentang batu keindahan, hanya keindahan tentang batu bacan dengan kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi
sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.